Nama saya Clara Sayawan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Tak siapa yang bercerita, kabut tebal itu diturunkan oleh dewa untuk menutupi wajah-wajah cantik bidadari yang turun dari kayangan untuk memberi penghormatan kepada wanita yang satu-satunya tinggal di dunia ini yang menjadi sang Ardewari, yaitu wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Mirip cerita Jaka Tarub, kata Gajah Mada untuk berdiri sekali lagi. Hanya dongeng, kata Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal. Untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong. Saut-sautan seramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu lapornya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas waras Tara, saderan dengan ciri-ciri khusus, yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temunya. Ditemukan mayat lagi, Kakang Genja. Gajah Enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samarnya di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Kelabung Gendis, mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tidak nyaman tentang mendengar laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak pemalunya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan hal khusus macam itu Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlihat? Kami menemukan mayat kedua, Gagak Bongol menambahkan. Pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati di batu ular. Gagal Bengon dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Putih Daha Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nama pembunuhan yang mati di batu ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara risang, Panjar Lawang, gugur